saya udah syahadat katanya gitu. Saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah yang offline ya, ibu-ibu atau ummah dan fatayat yang ada di Markas 1, kemudian juga peserta Zoom mungkin dari berbagai daerah, alhamdulillah bisa mengikuti pada pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur sekali, kita berbahagia juga pada kesempatan pagi hari ini kita kehadiran tamu spesial Dr. Karisa Grani. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Bu Dokter, kita bisa silaturahim. Alhamdulillah, insya Allah mungkin kami akan sampaikan dulu sebelum kita akan berdiskusi mungkin ya, atau sharing tentang pengalaman Bu Dokter. Jadi kita akan coba untuk membacakan dulu CV beliau ya, paling tidak sebagai pertimbangan atau pengetahuan untuk ibu-ibu atau ummahat yang ada di studio, barangkali di sini maksud saya, dan juga yang ada di daerah-daerah. Sebagai perkenalan mungkin ya Ibu ya. Beliau nama beliau adalah Karisa Grani, lahir di Jakarta 26 Juli 1984, betul ya Bu? Beliau sudah dikaruniai 3 orang anak, alhamdulillah. Kemudian beliau tinggal di Jalan Haji Niming, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Barangkali nanti mungkin ada akhwat atau ya teman-teman yang barangkali bisa silaturahim ke rumah Bu Dokter ya Bu ya. Ya. Kemudian selanjutnya, karena ini berkaitan dengan pendidikan Ibu, mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Terutama beliau tadi sudah menyampaikan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang, kemudian S1 dan profesi kedokteran gigi, berarti beliau memang seorang dokter gigi ya, lulusan Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian beliau juga S2 di manajemen kesehatan Rumah Sakit Universitas Esa Unggul Jakarta. Riwayat pekerjaan sebagai dokter di PTT di Kecamatan Kuripan, pernah di Kabupaten Barito Kuala Kalsel ya, berarti dulu ya Bu ya. Tahun berapa itu Bu? Itu sebelum menikah, mungkin 2009. Oh ya, sekitar 2009 ya, sebelum menikah ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian menjadi dokter gigi juga di PT Indosemen Bintaro Dental Center. Kemudian menjadi PNS Pemprov DKI Jakarta, yaitu di Puskesmas Kebonjeruk di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Adapun organisasi yang beliau sampai hari ini masih ya? Sekarang di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Oh iya, di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Kalau organisasi maksudnya di sini Kapten Pemprov DKI Jakarta? Itu saya ada komunitas lari, gitu? kebetulan dipercaya jadi kapten untuk periode 2021 sampai 2023 insya Allah. Iya, alhamdulillah. Ya demikian CV beliau ya. Mungkin nanti barangkali ada ibu-ibu yang mungkin ada yang ingin silaturahim dan sebagainya. Ya, selanjutnya mungkin
kalau boleh masuk ke sharing kita, Ibu, kami berbahagia sekali bisa kedatangan kehadiran tamu di pagi hari ini, dan ini merupakan ya saudara yang juga menjadi kebahagiaan buat kami, seluruh dunia juga menjadi saudara bagi Ibu, juga bagi kita semua. Nah, mungkin boleh diceritakan yang awal-awal adalah sementara ini kegiatan sehari-hari. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Bu Mafiroh ya. Iya betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebenarnya saya juga yang senang ini bisa menjalin silaturahmi dengan saudara-saudari muslimah di tempat ini, juga yang bergabung dengan Zoom gitu. Qadarullah ya, Allah sudah mudahkan untuk kita bertemu hari ini, Masya Allah. Kegiatan saya hari-hari biasa saja sih, hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian kalau pagi pada hari kerja saya bertugas sebagai ASN Pemprov DKI Jakarta. Setelah pulang saya biasanya masih urus anak-anak dulu. Kemudian kalau ada pasien saya buka di rumah klinik kecil-kecilan. Alhamdulillah ya. Klinik rumahan aja gitu. Iya. Ada kegiatan lain barangkali mungkin ya, kalau boleh itu selama pandemi barangkali ada kegiatan tambahan mungkin? Kalau kegiatan lain ya tentunya apalagi terutama saat Ramadan ini ya, itu biasanya pada subuh kami tadarusan bareng, menghatamkan Quran. Kemudian sebelumnya ngaji juga private dibimbing dari Mualaf Center. Alhamdulillah. Kemudian kalau hobi itu tadi yang lari tadi gitu. Masih terus ya, masih berjalan ya hobi-hobi itu ya. Alhamdulillah. Mungkin ada semacam kegiatan ekonomi lah apa gitu yang barangkali Bu Dokter tertarik gitu. Kalau ekonomi berdagang belum bisa. Tapi Hanya bisa itu tadi buka tempat praktek, itu pun juga apa namanya ya, sekedarnya itu. Ya itu mungkin ada, soalnya mungkin ibu-ibu yang lain yang semasa pandemi jadi meningkat dalam hal seperti itu. Tapi saya kira ini juga menarik untuk Bu Dokter, ternyata memang dibilang masa pandemi ini kan disebutnya kalau boleh dikatakan berkah buat ibu. Masya Allah. Yang jelas juga ya berkah juga buat kita semua. Nah, mungkin nanti boleh minta dijelaskan juga ya, kita walaupun mungkin di tempat lain ibu sudah pernah menjelaskannya, ibu-ibu barangkali yang ada di sini pingin juga mendengarkan gitu ya, kisah kronologisnya seperti apa sampai ibu menjadi seorang mu'allafah gitu ya. Kami persilakan, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Iya, terima kasih Bu. Masya Allah ya, kalau saya harus bercerita ini lagi untuk kesekian kalinya tuh jadi ingat terus ya, Masya Allah, betapa tadi seperti ya Imam sampaikan bahwa hidayah memang itu semata-mata milik Allah gitu. Hari ini bisa boleh dibuka, boleh silahkan. Oh ini boleh, kurang jelas ya. Silahkan. Ya silahkan ya. Tes. Ya silahkan. Ya, hari ini saya ada di depan saudara-saudara muslimah saya di sini, gak pernah ada dalam pikiran saya gitu. Saya juga sempat diundang di masjid gitu, yang biasa saya cuman buat numpang parkir ya. Masya Allah. Ya. Depannya soal ada pasar gitu. Nah, itu Masya Allah, kemarin saya juga bisa sharing di sana. Itu qadarullah ya. Iya betul, memang luar biasa ya. Bahkan untuk hari itu, hari yang menurut saya hari yang biasa banget ya. Saya berangkat ke kantor, tiba-tiba ada undangan rapat gitu di balai kota. Kebetulan saya menjabat sebagai pejabat pengadaan. Jadi ada rapat waktu itu di Badan Pengadaan Barang Jasa yang di balai kota. Jadi berapa kali waktu itu saya mengurusi kayak rehab gedung puskesmas itu di sana, dan setiap mau mencapai gedung itu saya selalu melewati masjid balai kota, namanya Masjid Fathahillah. Gitu. Nah, itu jalan potongnya lah di situ gitu. Nah, saya kira biasa saja gitu ya. Tapi hari itu
seperti Allah singkapkan ya selubung itu ya Gitu. dari mata hati saya mungkin ya. Nah itu saat itu saya terarah pada sosok muslimah yang memakai niqab. Iya. Nah sebelumnya saya mohon maaf, saya tuh melihat perempuan pakai niqab tuh agak sebelah mata lah. Gitu ya. Kayaknya kok gitu banget sih gitu ya. Iya iya. Itu kan masa lalu ya. Iya artinya, iya waktu itu saat itu Iya, gitu. betul. Terus tapi saat itu kayak Allah muliakan muslimah itu gitu. Saya seperti disadarkan bahwa hari ini waktu itu kan masa awal pandemi. Oh ya, jadi bulan apa itu? Maret Maret ya? awal. Iya, Iya, itu kita diarahkan untuk memakai masker kan, Iya, kemana betul. aja gitu. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan, nggak boleh jabat tangan dulu Oh gitu iya ya. betul itu. Nah itu saya ngelihat perempuan muslimah itu karena beliau jaga wudhu kan ada temennya yang nyapa gitu, dia nggak mau salaman kan, gini ya dijaga wudhu. Terus saya lihat terus nggak lama orang-orang di masjid itu wudhu gitu ya. Nah itu saya, masya Allah saya kayak kok itu memperhatikan dari dekat, dari kejauhan, dari kejauhan, ya? terus juga kayak cuma batin gitu ya, Oh, gitu batin ya? gitu ya, kayak belum masih Allah ya waktu itu, waktu itu kayak terpesona lah ya Iya, gitu. iya. Ini udah ada sejak dulu ya, sunnah Rasulullah udah seperti sejak itu. dari dulu gitu kan. Tapi kok kayak hari ini kita dipaksa tanda kutip ya untuk semua memakai niqab, untuk jaga wudhu, betul, nggak kan? salaman. Dulu saya mikir apa salahnya sih dengan salaman aja, masa jadi nafsu sih salaman itu ya. Iya, Itu betul. saya dulu heran gitu kan, Iya, iya. lebay. Iya, betul, ya. Itu Iya, mohon maaf gitu ya, itu yang ada di pemikiran saya Iya. saat itu. Tapi hari itu saya melihatnya keindahan di situ gitu. Jadi pulang dari situ itu saya malah browsing gitu ya. Browsing belum Masya tentang Allah. ajaran Islam, tapi browsing manfaat wudhu. Iya. Apa hikmah di balik wudhu itu ya. Ternyata itu masya Allah ya. Waktu kita bersihkan mulut kita itu, mulut yang ucapannya banyak nggak benernya, nggak sadar gibah, betul, itu dibersihkan. Waktu kita bersihkan mata, bersihkan kuping gitu ya, Dan wajah sebagainya, kita itu betul. semua pendengaran, penglihatan kita itu semua dibersihkan. Dan insya Allah kalau kita niatkan dengan betul gitu, dosa-dosa kita gugur saat itu juga Iya, gitu ya. Masya iya. Allah itu saya wah luar biasa, Luar gitu. biasa. Kemudian lanjut saya tertarik Itu juga. proses berapa hari atau browsing. mungkin sekitar berapa minggu Itu gitu, sampai kira-kira 2 minggu sampai akhirnya saya nggak bisa membendung lagi ya, Masya saking Allah. terpesonanya. Jadi nih. udah menggebu-gebu gitu ingin mengetahui Iya, atau- tertarik sekali iya, dengan iya. Islam. Saya mencari manfaat gerakan sholat, Iya. mulai dari takbiratul ikram sampai salam. Itu masya Allah kebaikannya banyak banget gitu ya. Tapi dari sisi medis, dari sisi kesehatannya, bukan dari sisi hikmahnya ya. iya. Seperti ada memperlancar peredaran darah. Terus jarang-jarang ya kalau kita nggak sujud, kapan waktunya ya? Iya, betul. Otak kita ini dapat aliran darah gitu kan. Nah masya Allah, terus relaksasi otot-otot. Belum waktu kita duduk itu ada pengaruh ke reproduksi kita, ke kesuburan seperti itu gitu. Jadi itu saya terkagum-kagum Masya itu. Allah. Terus saya juga tahu kan ada sunah-sunah yang lain gitu. Iya, Yang saya tahu saya search aja gitu. Iya. Manfaatnya apa? Kenapa makan itu disunahkan pakai tangan lebih baik daripada sendok? Ya karena kan memang di tangan ini ada enzim-enzim yang baik untuk pencernaan. Terus baru belakangan ini kami juga di kesehatan kan menggalakkan makan buah itu sebelum makan loh. Itu baru-baru ini aja gitu kan. gitu. Padahal itu ternyata udah Sebenarnya sunah sudah sejak jauh-jauh dulu ya, iya, ribuan tahun lalu, bahwa memang makan dulu itu untuk memperlicin ya saluran pencernaan, jadi lebih siap untuk organ menerima pencernaan kita yang menerima lain. makanan. Itu masya Allah gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang jadi pintu masuk saya mendapat hidayah Allah gitu. Alhamdulillah, iya. Awalnya itu, kemudian di situ saya untuk menjalankan yang lama mulai ragu. Jadi akhirnya saya seperti orang, kalau digambarin kayak orang di persimpangan jalan gitu. Ada jalan dua, saya masih mau lakukan yang lama tapi ragu. Kalau ragu ya buat apa saya pikir gitu. Tapi mau lakukan yang baru juga belum bisa, gitu kan, belum ada yang Iya, bimbing iya, juga. Jadi 2 minggu itu saya sempat bahkan doa mau makan, doa mau tidur itu nggak saya lakukan.
itu di situ mungkin buat orang 2 minggu tuh waktu yang sebentar. Iya betul. Tapi waktu itu saya benar-benar kayak kehilangan arah gitu. Iya. Untuk orang yang biasa ibadah, Iya. ketika kita kehilangan pegangan itu kayak nggak pede ya, Iya. kayak takut gitu. Hmm. Mau keluar dari rumah, mau kerja itu kayak Jadi gamang rasanya ya. kayak takut jangan-jangan nanti aku kecelakaan gimana gitu kan, karena kita nggak berdoa minta perlindungan, nggak minta keselamatan gitu. Terus di kantor, di pekerjaan tuh khawatir ada masalah apa, kita nggak bisa minta Allah mudahkan kan, karena hari itu bener-bener saya Masih meragukan tahu gitu aja ya. nih gampang mewek. Mohon maaf. Nah itu jadi saya waktu saat itu saya itu Bu 2 minggu itu buat saya itu sangat menyiksa. Bisa iya, bilang menyiksa iya, banget. betul. Sampai akhirnya saya harus ngalah. Harus salah satu ini saya harus lakukan gitu kan. Berawal dengan saya akhirnya putuskan itu untuk konsultasi dengan saran teman itu untuk ke Mualaf Center gitu, iya. dan alhamdulillah bertemu dengan guru saya sampai hari ini, Bunda Sri. Nah itu beliau sampaikan mengenai tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu nggak kerasa hampir 3 jam, dari jam Masya Allah. 9 sampai azan zuhur itu saya dibimbing syahadat. Iya. Itu di sepanjang penjelasan beliau itu air mata tuh ngalir gitu, kayak itu menjawab semua pertanyaan saya selama ini. Dari kecil tuh saya suka sebenarnya gitu. kayak bertanya apa gitu, terus Iya. maksudnya ini gimana, kontradiksi ini gimana gitu, tapi kadang suka nggak ketemu jawaban. Tapi di situ saya seperti iman saya mengiyakan, hati saya mengiyakan, termasuk pikiran saya juga mengiyakan gitu. Jadi kayak iya gitu, kayak Iya, sebenarnya itu. sudah menerima ya dari Iya. awal itu. Jadi sudah kan kalau kadang biasanya kita suruh ya sudah terima dengan yang iman saja gitu, tapi pikiran tuh masih nggak masuk gitu. Oh, iya. Tapi kalau ini kayak holistik gitu ya, ini Iya, kayak benang secara merahnya keseluruhan. langsung saya dapat saat Nyambung itu. ya? Ya Nyambung. gitu. Ini gitu saya menurut saya saat itu gitu. Dan waktu terakhir Bunda Sri bilang, jadi Dokter Karissa keputusannya mau gimana? Ya udah saya belajar Bunda, saya bilang gitu. Kemudian Bunda bilang boleh belajar sholat, belajar ngaji sama Bunda, tapi belum dihitung pahala ya. Loh, saya kaget. Oh rugi juga ya. Nah, terus saya mikir memang kalau syahadat itu isinya apa Bunda? Saya bilang percaya Allah itu esa, percaya. Dari tadi kan penjelasan Bunda percaya banget Allah itu esa gitu ya. Nggak mungkin ada duanya lah. Kalau ada duanya masih ada temennya, masih bergantung dengan sesuatu atau seseorang, pasti bukan Allah, pasti masih makhluk gitu ya, bukan halik gitu Jadi ya. sebelumnya memang sudah punya di dalam hati sudah ada keyakinan seperti itu. Iya, artinya- ada, nggak mungkin Iya, Allah gitu. itu sama dengan Nah, manusia iya, itu. berarti sudah Iya, ada. sudah ada. Nah, kemudian saya itu percaya Bunda, percaya Muhammad utusan Allah, percaya saya bilang. Saya waktu itu juga berpikir itu soalnya. Kalau referensi buku kita ngambil the latest one kan, yang terakhir gitu, yang referensi yang terakhir ya, yang Terbaru. paripurna yang terakhir gitu iya. kan. Kenapa kok Muhammad gitu yang Iya. paripurna gitu. Nah, yang terakhir itu. Jadi saat itu saya bilang, ya udah saya syahadat, nggak ada mikir nanti habis itu apa tuh Masya nggak ada Allah, ya. ya. Mungkin Allah sudah Ya, bikin udah seperti gerakan itu ya, ya udah gitu. digerakkan sama Jadi Allah. saya syahadat ya dengan bekal 3 jam itu penjelasan itu saja sejujurnya gitu. Iya, sebenarnya Baru ya. setelah itu saya diajarkan bahwa sudah jangan baca buku-buku yang lain dulu, kamu udah tadabburi Quran dulu ya. Sayangnya waktu itu masih buta bahasa Arab ya. Jadi saya baca terjemahannya saja gitu. Nah, sama sih masih di batin tuh masih kali kalau ada salah gitu, mumpung belum banyak yang tahu nggak jadi gitu. Jadi ada semacam kayak mau melakukan penelitian lagi atau Ya, gimana ya tuh? masih soalnya saya benar-benar belum pernah buka. Seperti tadi gitu saya ya? cerita ya sama Bapak tadi ya, apa namanya, di rumah itu berhubung keluarga saya kan dari non muslim dan Iya. belajar teologi, itu Iya. buku Islamologi banyak. Oh gitu. Iya, dari suami saya, dari mertua saya itu banyak. Iya. Tapi seapatis atau mungkin seyakin itu saya dengan agama saya, jadi
saya nggak pernah sentuh, gitu. apalagi Quran ya, Iya. nggak pernah saya buka gitu kan. Jadi waktu itu saat itu benar-benar hal yang baru. Saya juga baca salah, bukanya dari depan, bukan dari belakang. Tapi itu masya Allah ya, di situ saya menyadari yang saya buka jadi pertama surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Itu saya Qadarullah pikir ya. itu bukan kebetulan ya, Allah betul, taruh Allah. Al-Ikhlas itu di nomor 112 di pojok kiri atas. Itu setiap orang yang bukan dari Muslim pasti mungkin bukanya itu duluan. Coba Al-Ikhlas Iya, itu ada betul. di tengah atau mungkin ada di 2/3, 1/3. akan Mungkin nggak kesulitan kebaca ya. ya. Iya, tapi itu yang pertama kali Ya, memang kebaca karena itu dari kan. depan ya. Salah, ternyata salah gitu. Kok udah 112 gitu kan. Oh, ternyata dari Harus, depan iya. gitu ya. Dan ternyata masya Allah yang tujuan saya mencari yang salah di situ justru makin saya baca itu masuk ke juz 27 saya mulai menyadari tuh semakin yakin gitu. Alhamdulillahnya nggak makin goyah, tapi Ya. makin yakin gitu. Terutama ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Isa itu yang paling menarik Paling, perhatian iya. saya karena itu Iya. yang paling saya kenal sebelumnya gitu Iya. ya. Jadi masya Allah di situ saya melihat betapa Islam memuliakan Nabi Isa gitu, dan masya Allahnya itu bahkan perkataan Nabi Isa yang ketika Allah tanya di Al-Maidah 116 itu Allah tanya, wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh orang-orang menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan gitu kan? Terus Nabi Isa seperti demikian menjawabnya kira-kira lah ya. Itu apa namanya, maha suci engkau Allah gitu kan. Sekiranya ia pun saya pernah mengatakannya, engkau pasti sudah lebih dulu tahu gitu ya. Iya. Dan karena engkau yang maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan aku nggak mengetahui apapun gitu kan. Iya, Dan aku nggak akan mengatakan yang di luar hakku. Itu benar-benar saya terbuka itu pikiran saya Iya. gitu. Dan memang itu apa ya, kok saya tuh saat itu pikir saya kemana aja dari kemarin itu gitu ya. Jadi yang saya mempertanyakan sesali diri itu. sendiri. Iya, Masya Allah. baru seumur ini. Alhamdulillah ya, ini luar biasa, walaupun mungkin sekilas, tetapi paling tidak nanti bisa dicari juga yang sebelum-sebelumnya. Iya. Ini mungkin kelanjutannya pasti ada efek ya Bu Dokter dari keputusan Bu Dokter untuk menjadi mu'alafah ini. Iya. Coba mungkin bisa diceritakan khususnya tanggapan orang-orang terdekat, baik di keluarga maupun di tempat kerja mungkin. Iya. Iya, terima kasih. Iya, ini saya nggak pernah pikirkan. Jadi waktu itu mungkin kalau ada segala macam lah tuduhan atau apapun tentang motivasi saya menjadi mu'alafah itu, sebenarnya saya ketika syahadat ya sudah seperti apa adanya tadi, nggak ada betul. pikiran apapun, nggak ada saya rancangkan. Misalnya tadi saya PNS untuk jenjang karir kah, atau ini udah rancangan saya supaya nanti akhirnya saya tidak bersama-sama lagi dengan mantan suami saya, itu nggak ada. Iya, ya. Murni saya ketika mendapatkan betul. kebenaran ya Allah Iya, saksinya, betul tadi. hati saya Hidayah, ya, saya betul. nggak tahu. Masya Allah. Iya, saya cuma bisa minta pembelaan ya sama Allah, karena Iya. Allah yang tahu hati saya saat itu gitu Iya. ya. Nah itu akhirnya saya berpikir waktu itu saya sembunyi itu bukan karena saya takut atau apa, karena sudah sejak saat saya syahadat itu saya sudah menyiapkan yang terburuk. Ketika orang lain mungkin mendapat hidayahnya sebelum menikah, mungkin ya kok ya saya sesudah menikah, sudah seumur ini ya berkeluarga, udah punya anaknya tiga gitu kan. gitu. Itu yang bahkan teman muslim saya aja berkata bahwa saya senang kamu masuk muslim, tapi lu mikir nggak sih gitu kan, iya. kayaknya itu hancur pasti berantakan gitu ya. Iya. Aku udah mikir aku sebatang kara, aku bilang Iya. gitu. Aku Jadi udah sendirian, pahitnya itu sudah pahitnya gitu udah ya, udah gitu. dipikirkan gitu lah ya. Betul, sampai saya pikir pasti keluarga udah nggak terima, pasti malu, pasti suami juga nggak mau, pasti anak-anak juga diambil gitu. Iya, Saya udah betul. mikir yang terburuk lah, di kantor pasti saya juga udah diasingkan lah atau apalah gitu. Tapi saya waktu itu cuma berpikir ya udah nanti meninggalkan ditanggung sendiri-sendiri gitu kan. Ya udah gitu kan, itu semua kan hanya label di dunia gitu ya. Masya Ya Allah. udah nanti saya terimalah apapun yang harus saya korbankan gitu. Tapi ya saya tetap minta tolong sama Allah. Iya, Allah kan betul. yang tahu ya kemampuan kita sampai mana gitu, ujian kita sampai mana. Ternyata ya ini alhamdulillah keluarga saya itu memang awalnya mungkin kaget, kecewa ya.
dan termasuk mantan suami saya gitu. Tapi akhirnya pada hari ini mereka semua bisa menerima keputusan saya, menghargai keputusan saya gitu ya. Itu saya sudah alhamdulillah sekali ya gitu. Kalau ketika saya juga di kantor gitu kan, ada saya juga sempat tergabung kan dengan rohani yang non muslim juga di sana di kantor, itu mereka lebih memikirkannya sebenarnya lebih ke keselamatan jiwa nyawa gitu ya. Jadi mereka bilang mereka menyatakan atau menyampaikan mereka bilang ke saya apapun keputusan kamu, yang penting kamu sehat katanya gitu. Saya diplototin suami aja saya takut katanya gitu, apalagi kamu ya katanya gitu kan. Katanya ya saya apapun alasannya saya nggak bisa sih terima KDRT. Mereka ada yang ngomong seperti itu. Jadi ya saya nggak tahu kan kedalaman hati manusia, saya nggak bisa lihat, cuma yang mereka berikan kepada saya rasa sih support sampai saat ini dan menghargai ya keputusan saya gitu. Saya pun ya berusaha tetap menghargai mereka ya, terutama orang tua saya kan, gimana pun tetap saya anak dan harus berbakti dengan orang tua ya. Karena memang di Al-Quran juga memang diperintahkan untuk selalu berbuat baik selama di dunia, dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang mereka juga tidak mengganggu kita. Bahkan saya dengar orang tua juga bahkan mendukung sekali, misalnya ketika sholat ya Bu Dokter ya. Kalau anak-anak agak rame atau itu TV itu udah langsung kecilin, itu maminya udah mau sholat gitu. Kan, gitu. Masya Allah. Terus, tuh dukungannya udah luar biasa itu. Mau buka, mau sahur itu beliau yang mikirin menunya gitu kan. Saya mah apa aja jadi ya, nggak ada makanan ya tinggal nyeplok telur, bikin mie misalnya. Tapi kalau kalau ada ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Terus itu beliau yang itu, Kak, mama udah siapin ya, itu tinggal diangetin aja nanti sahur. Buka puasa udah berjejer itu. Makanan ya, pertolongan Allah, Masya Allah. Ya, nanti kalau udah azan gitu maghrib, beliau bilang udah itu Kak itu udah Kak gitu. Kalau mereka yang memberi kadang motivasi, kemudian tadi menyediakan segala sesuatu, Masya Allah. Mungkin tadi pesan dari Imam mungkin Bu Dokter bisa ambil bahwa kita bahkan harus lebih baik lagi, gitu ya Bu ya. Masya Allah. Mungkin berkaitan dengan putra putri Bu Dokter, kalau boleh tahu, mungkin kan tadi punya 3. Nah, barangkali kedepannya bagaimana mungkin pendidikan kesehariannya, apalagi di masa pandemi ini, kemudian mengajarkan apa yang selama ini mungkin sudah dilakukan. Boleh di-sharing ke kami, silakan Ibu. Iya. Sebenarnya sih prinsipnya tadi saya pegang yang tadi Imam sampaikan juga, hidayah itu kan sepenuhnya milik Allah ya. Kalau rasanya kita memang inginnya ketika kita tahu benar kan langsung kalau bisa ikut mami gitu ya, rasanya gitu ya. Tapi balik lagi memang seperti tadi disampaikan, kalau begitu, kalau Allah sebenarnya Allah kehendaki semua orang langsung aja beriman semua ya kan. Tapi bahkan Nabi Muhammad sendiri aja tadi nggak bisa mengislamkan lah tanda kutip pamannya Abu Thalib, apalagi saya gitu. Nah, apa yang saya bisa lakukan? Nah, dan saya juga mempelajari memang Nabi Muhammad datang bukan untuk mengislamkan orang-orang, tapi untuk menjadi rahmat tadi ya, rahmatan lil alamin, dan untuk memperbaiki akhlak. Iya betul, hadisnya seperti itu ya, bahwa sesungguhnya aku datang untuk memperbaiki akhlak. Kemudian di surah Al-Anbiya ya, ayat 107 juga Allah bilang tiada kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu jadi rahmatan lil alamin. Iya betul. Jadi saya merasanya itu saja yang bisa saya lakukan. Saya berdoa seperti Nabi Yusuf juga berdoa, wafatkanlah yang orang-orang saya kasih, wafatkanlah saya, orang tua saya, adik-adik saya, anak-anak saya dalam keadaan muslim. Karena yang dihitung kan terakhir ya Bu. Mau apapun yang ada proses di depan, saya minta beri kesempatan ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Amin. Izinkan kami berkumpul lagi bersama orang-orang soleh. Jadi saya ya sebatas apa yang bisa saya lakukan, saya belajar kristologi dan sebagainya bukan untuk nanti berdebat, tapi saya mempersiapkan ketika hari itu datang, keluarga saya mungkin mulai tertarik dengan Islam, bertanya, anak saya bertanya, saya bisa memberi jawaban yang tepat gitu. Kemudian kalau mungkin anak-anak juga mulai mengkritisi ya, nanya gitu kan,
segala macam, itu juga saya mulai perkenalkan Allah seperti apa gitu. Ketika Allah itu tidak bergantung dengan apapun gitu. Kalau Allah masih bergantung dengan sesuatu, seseorang, itu bukan Allah gitu. Bilang masuk, kadang mereka nanya, itu suara apa Mami? Waktu dulu ya saya di podcast, azannya kan keras banget itu di depan kamar langsung kan. Nah itu nanya mereka, itu saya jelaskan, itu panggilan untuk kita sholat. Kalau gitu, ibu untuk datang lagi kepada sholat misalnya, mungkin putra-putri nanya tentang sholat. Mereka tanya, itu kenapa harus wudhu dulu, tadi cuci-cuci dulu gitu kan, terus harus sholat, kenapa harus arahnya gitu, terus apa gitu. Kalau tanya iya saya jawab, tapi kalau untuk mengajarkan enggak gitu. Saya juga dikasih tahu kalau mereka kan secara hukum, kalau secara hukum mereka sesuai agama saat dilahirkan, orang tua dilahirkan. Tapi saya percaya tadi ya hadisnya bilang semua bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah, dia pasti suci. Itu pasti di hatinya mereka sadar bahwa ketauhidan Allah itu gitu ya. Dan saya percaya anak saya muslim dan akan kembali sebagai muslim. Insya Allah. Kita semua mendoakan untuk Ibu Karissa dan keluarga, mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk semuanya. Saya kira menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi tadi proses untuk kesananya ya Bu ya. Sekedar mereka ngomong gini aja Bu, kadang di mall gitu ada pakaian yang bagus gitu, anak saya legging Bu, model legging gitu ya. Anak saya yang kedua ngomong, kak bagus kak itu kak gitu ya. Terus habis itu kakaknya bisa menjawab, enggak, itu kita nanti kan kalau kita muslim kita nggak pakai pakaian itu aurat katanya gitu. Terus habis itu saya gitu ya, saya nggak pernah bilang itu gitu kan. Anak yang laki pun gitu, kalau kakaknya belum pakaian baju, kakak itu aurat gitu. Itu bisa begitu. Terus saya udah Masya Allah luar biasa ya. Itu saya sampai saya jelaskan, boleh pakai nanti di dalam, boleh di rumah boleh pakai, tapi keluar nggak boleh. Misalnya gitu saya. Begitu saya udah Masya Allah seneng banget itu. Itu satu langkah yang luar biasa, proses yang luar biasa. Mungkin juga karena dimulai dari Bu Dokter sendiri ya. Mungkin tadi mereka melihat menerapkan ya Bu. betul. Gitu. Saya nggak ajarkan, tapi mereka mungkin melihat gitu. Iya betul Bu. Karena tadi juga disampaikan Imam, ajaran itu bukan sekedar dalam kata-kata, dalam pelaksanaan lebih ke perilaku, betul. Anak-anak lebih nangkap yang itu. Betul itu. Jadi memang mungkin ya Ibu tadi sifatnya memang memberi penjelasan atau bukan memaksa, tetapi dari perilaku ya. Gitu. Nah itu subhanallah kita mendapat pelajaran juga buat kita semua. Akhirnya mendidik anak juga tidak bisa dengan memaksa gitu kan Bu. Karena memang tidak ada paksaan ya Bu dalam memeluk Islam. Itu saya tetapi kita disunahkan, dianjurkan untuk berdoa, mendoakan, memohon gitu ya kepada orang-orang yang terdekat, apalagi gitu ya. Nah kita semua juga insya Allah ikut mendoakan kepada Ibu, untuk Ibu dan keluarga. Mungkin ada sesuatu yang di bulan Ramadan ini kalau boleh dibilang mungkin kedua ya Ibu ya. Jadi ada mungkin dibilang makna tersendiri gitu ya secara khusus gitu di Ramadan ini. Barangkali Ibu ada kesan-kesan tersendiri. Silakan Ibu. Allah. Ini Ramadan kedua saya itu alhamdulillah. Kalau Ramadan tahun lalu itu saya ingat tarawih itu bagi saya panjang banget, lama banget. Karena saya yang 4 rakaat aja itu deg-degan gitu kan, saking takutnya sembunyi-sembunyi. Kalau setiap bisa nyelesain tarawih 11 rakaat tuh alhamdulillah banget ya. Sekarang saya merasa ternyata tarawih itu sebentar ya. Gitu kan, kok udah witir, udah selesai gitu ya. Karena mungkin lebih lapang gitu ya. Dan saya berdoanya itu bahwa ya Allah semoga saya tetap bisa menikmati ini walaupun saya sudah lebih lapang. Jangan sampai saya kemarin ternyata dinilai Allah lebih bagus ibadahnya, amalnya waktu saya sempit, waktu saya ketakutan gitu kan. Ketika lapang malah saya kurang gitu. Itu yang saya nggak mau sampai seperti itu gitu. Itu bedanya di situ. Kemudian alhamdulillah kalau dulu saya selesaikan di minggu ketiga Ramadan terjemahannya. Karena masih buta huruf Arab. Alhamdulillah Ramadan ini hari ke-20 boleh katamin Quran bareng-bareng waktu itu sama dari Mualaf Center yang Akwat itu alhamdulillah kemarin bisa di Ramadan hari via ke-20. Zoom atau Zoom. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah ibadah subuh gitu. Alhamdulillah. Itu yang saya rasakan dan memang
Ramadan itu kan bulan turunnya Quran ya. Itu saya rasakan banget bahwa semakin kita tuh mencintai Quran ya, gitu ya. Benar-benar mujizat gitu. Mungkin kalau yang nabi lain dikasih sama Allah mujizat yang hebat-hebat lah, yang gimana gitu ya. Yang bentuknya tapi fisik, kesannya gitu ya. iya, kesannya kok Muhammad dikasihnya risalah ini aja gitu ya. Tapi risalah inilah yang memang yang luar biasa luar gitu biasa. ya. Dan memang Ramadan tadi balik lagi keutamannya itu kan full ya. Iya. Di awal itu rahmat, di tengah itu sesuai nama ibu nih mafiroh, Emang penuh ampunan ya, harinya ampunan, di tengah-tengahnya itu, dan di akhirnya ini yang sedang kita alami cari ini ya. yaitu ya hari pembebasan dari api neraka ya. Itu Masya Allah, itu yang saya hayati betul di Ramadan tahun ini. Dan ya pasti sama dengan semuanya yang di sini, kita menanti-nantikan ya. Saya nggak tahu itu rasanya Lailatul Qadar, itu saya nggak tahu, tapi ya Masya Allah ya, kita hanya berikhtiar ya, hanya niat aja gitu untuk semakin mendapat ridho Allah, mendekat kepada Allah. Kita khatam Quran juga bukan untuk gaya-gayaan ya Bu, ya. Percuma juga kalau, makanya kan Quran itu hanya di nggak sampai kerongkongan gitu, hanya di lisan saja ya. Di lisan saja itu jangan sampai nauzubillah min dzalik, tapi itu bisa jadi yang utama kita bisa, tadi kata Bapak ya, kita lakukan gitu. Apalagi bisa bermanfaat buat orang lain, itu Masya Allah. Ya. Mungkin kalau boleh usul di waktu-waktu inilah atau di 10 terakhir inilah, doa-doa kita insya Allah lebih kuat lagi ya. Mungkin tadi karena kita semua juga akan membantunya ya, terutama Bu Dokter mungkin bisa melantunkan doa dengan penuh kekhusyuan khususnya untuk keluarga dan mungkin orang-orang yang tercinta yang lainnya yang terdekat dengan Ibu. Nah, saya kira sangat ya kesempatan yang luar biasa gitu ya. Nah, berikutnya barangkali karena kita menjadi orang-orang yang sudah bersaudara, Ibu di sini, kami juga saudara Ibu, di luar negeri juga saudara Ibu juga, kaum muslimin dimanapun berada juga saudara Ibu. Bagaimana Ibu menyikapi ini gitu, rasanya tuh seperti apa mendapat saudara yang luar biasa? Iya, Alhamdulillah ya. Yang saya juga nggak pernah nyangka ya, yang kemarin YouTube ternyata ramai itu. Ada salah satu yang sampai akhirnya DM saya itu cerita, kami nonton di Malaysia, katanya gitu. Yang saya merinding itu, Masya Allah, dibilang setelah nonton itu teman-teman kami yang ahwat pada memutuskan untuk memakai jilbab dan niqab. Masya Allah, saya langsung Allahu Akbar ya. Itu betul. Masya Allah ya, itu memang saya saksinya ada di sini ya, MC-nya. Mas Risa, saya pagi tuh masih bilang, Mas mohon maaf ya kalau saya belepotan, saya tuh baru perdana ngomong gini. Gak apa-apa dokter, Alhamdulillah gitu. Tapi itu kalau Allah sudah berkehendak ya, mau siapalah saya ya, gak ada ilmunya gitu kan, terus belepotan. Tapi kalau Allah mau ngomong sama umat yang disayangnya itu ya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Ibu, yang saya tahu di hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau perumpamaan orang Muslim itu dalam hal saling mengasihi, menyayangi itu kan seperti tubuh ya, anggota tubuh. Kalau ada yang sakit ya, yang anggota tubuh yang lainnya pun ngerasa jadi terjaga, jadi ngerasa sakit juga. Ya, kemudian permisalannya juga seperti bangunan yang saling mengokohkan itu. Jadi saya tuh rasanya itu ketika mungkin ada beberapa yang saya harus terputus silaturahimnya, tapi ternyata Allah gantikan dengan yang lebih banyak lagi gitu ya. Dan saya ingin sekali gitu kalau kita seluruhnya ini ya, umat muslim ini boleh bersatu gitu ya, untuk ya apalagi udah saudara ya, jangan sampai saling menjatuhkan atau saling menjelekkan gitu kan, sesama muslim loh. Itu sedih saya ketika kalau misalnya itu terjadi gitu kan. Insya Allah itu semua menjadi tujuan kita bersama, karena itu juga ada tuntunannya dalam Al-Quran. Dan kita semua insya Allah bisa bersama-sama dengan Ibu menggalakkan persatuan lah ya. Ukhuwah Islamiyah harus lebih dikedepankan daripada yang hal-hal yang sifatnya furu atau misalnya cabang atau hal-hal yang sifatnya remeh lah gitu ya, yang tidak perlu diperdebatkan. Alhamdulillah Bu Dokter sudah punya istilahnya punya prinsip seperti itu, dan ini sama dengan kita semua, dan seharusnya juga dimiliki prinsip ini oleh semua kaum muslimin gitu. Sehingga nantinya persatuan bisa terwujud gitu ya. Nah, kami insya Allah juga dalam rangka itu semua, makanya
termasuk tadi pesan dari Imamul Muslimin juga mengarahkan ke situ. Ya baik, mungkin ada terakhir dari kami, mohon untuk bisa memberikan ya semacam pesan gitu ya, atau kesan atau harapan lah ya Bu Dokter. Kami juga ingin barangkali Ibu ingin ya harapan untuk muslimat-muslimat baik yang ada di sini, mungkin juga peserta Zoom dan di beberapa daerah yang lain. Silakan Ibu. Iya. Sebenarnya harusnya saya yang nanya nih, mau belajar juga ini maksudnya ya. Kita saling memberi masukan Ibu. Iya, iya betul. Ini kalau saya share aja, ini sebenarnya buat ke diri saya sendiri juga ya. Ini saya kayak apa? Sebenarnya sih malu untuk sharing-sharing ini terus gitu di depan umum, itu sebenarnya malu. Cuman di situ saya sambil juga saya memotivasi diri saya sendiri juga. Betul. Untuk saya jangan jadi ujub lah dengan respon positif orang-orang itu ya, terus malah nanti akhirnya jadi sombong, malah terus nanti udah cuma di mulut doang, ternyata saya tidak melakukan yang saya omongkan itu ya. Itu yang saya nggak mau, saya rugi juga kalau sampai penilaiannya manusia itu lebih tinggi daripada Allah nilai saya. Itu nggak mau ya. Kita semua belajar tentang itu, insya Allah. Betul. Nah, ini yang kalau buat saya ini saya share yang menjadi motivasi saya aja ya mungkin ya. Ya alhamdulillah, insya Allah kalau memang bisa buat saudara-saudara semua di sini gitu. Kalau bagi saya itu barang siapa yang menyusuri jalan mencari ilmu itu, kita akan dimudahkan untuk mencapai surga. Dan untuk para muslimah ini juga, saya pernah baca itu kalau kita nggak bisa mencapai kesalihan kalau kita tidak disertai ilmu, karena iman itu sebenarnya belum berpakaian ya. Pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya itu ilmu gitu. Jadi kalau kita mengamalkan segala sesuatunya itu dengan ilmu, itu beda rasanya gitu. Tadi kayak kalau saya nggak tahu wudhu itu pentingnya begitu, mungkin saya wudhunya cepat-cepat gitu ya. Atau mungkin saya nggak sholatnya nggak tumaknina gitu. Itu karena mungkin saya nggak tahu gitu. Masya Allah, waktu saya ngafalin bacaan sholat dan saya baca artinya itu, Masya Allah itu nggak ada doa sebaik-baiknya doa itu ya, itulah itu apa, sirotol mustaqim, idina sirotol mustaqim itu, Masya Allah gitu. Itu benar-benar mengubah mindset saya gitu. Dulu saya heran kenapa orang muslim sih udah dikasih tahu jalannya kok masih nanya terus ya, idina sirotol mustaqim. Ternyata itu sebaik-baiknya doa ya, ketika kita merendahkan kenapa diulang-ulang gitu ya. Iya kan, kayak kok nggak denger ini jalannya gitu kan, tapi ternyata itulah kita, karena kita tempatnya lalai, lupa ya, jadi gampang menyimpang ya. Kita sedikit-sedikit berserah sama Allah, mengingat Allah bahwa tolong ya Allah kasih jalan yang lurus gitu. Mungkin kalau maksiat kita langsung menjauh gitu, tapi yang kecil-kecil kayak tadi penyakit hati seperti itu yang kita susah deteksinya itu. Dan amalan kita yang udah susah-susah kita kumpulin tuh, kalau sampai bocor tuh auzubillah min dzalik ya, jangan sampai gitu kan. Gitu. Dan sampai ini kayak saya ngomong gini nanti saya malah ditolak sama Allah itu kan. Jangan sampai gitu. Insya Allah itu, tidak. Mudah-mudahan kita juga berdoa selalu kepada Allah. Jadi alhamdulillah Dr. Karissa bisa memberikan ya sharingnya kepada kita semua. Insya Allah juga menjadi motivasi buat kita semua, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat-tempat lain. Kita semua insya Allah sama-sama belajar, dan kita juga berharap kepada Allah agar ditetapkan atau istiqomahkan keimanan kita semua. Terima kasih, jazakillah khairan kepada Bu Dokter telah memberikan ilmu-ilmunya juga, sharing, motivasi kepada kita semua. Akhirnya kami sebagai pembawa acara, dalam artian sebagai moderator untuk Bu Karissa, kami undur diri. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Amir Majlis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.